Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara nekat mencuri motor milik tetangganya. Pria di Bangkalan, Madura akhirnya dibekuk polisi. Pelaku mengaku berbuat nekat karena ketagihan judi online. Seorang pencuri sepeda motor di Desa Jedih, Bangkalan dibekuk Satreskrim Polres Bangkalan Rabu malam. Pelaku nekat mencuri motor milik tetangganya sendiri. Dengan bermodal gunting rusak, pelaku bisa merusak kontak motor dan membawa kabur motor korban. Terungkapnya kasus pencurian motor ini berkat anak korban yang sempat melihat pelaku di jalan sedang membawa motor miliknya. Korban akhirnya melapor ke Polsek Socah dan pelaku ditangkap. Pada polisi, tersangka mengaku nekat mencuri motor tetangganya karena ketagihan judi online. Kendaraan ini digadai kepada saudara D tadi 800.000 dipakai buat judi slot online. Cara ngambilnya gimana? Cara ngambilnya, ini kejadian kan pagi diambil, sempat divideoin oleh anak korban. Dan diambil pagi, berdua ini mengambil dengan menggunakan gunting karena kuncinya ini sudah agak dol dan memang korban ini sama tersangka ini sering meminjamkan motornya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian, ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, sebuah video yang menunjukkan aksi tawuran pemuda di wilayah Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dalam video tersebut tampak sejumlah pemuda terlibat dalam aksi saling pukul dan keributan. Tawuran antar kelompok ini diduga terjadi di Jalan Raya Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Lamongan. Dalam rekaman video amatir, pemuda yang terlibat tawuran berlarian dan beberapa di antaranya meninggalkan motor di jalan. Menurut sejumlah saksi, kejadian bermula dari iring-iringan konvoi motor pemuda bergerak dari arah Tuban menuju Gresik. Saat melintas di jembatan Sedayu Lawas, rombongan ini tiba-tiba dilempari batu orang tak dikenal hingga kemudian terlibat tawuran. Akibat kejadian ini 3 orang mengalami luka-luka di kepala dan tangan. Korban terluka dibawa ke puskesmas untuk mendapat perawatan. Baik, terima kasih untuk kejadian itu. Sekarang ditangani oleh Polsek Brondong dan di-backup oleh Satreskrim Polres Lamongan. Terus hingga saat ini sendiri perkembangannya gimana? Ya, saat ini dari penyidik Satreskrim sedang mengumpulkan bahan keterangan di TKP, keterangan dari saksi korban maupun saksi yang ada di TKP. Itu berapa dan korban yang menjadi korban dalam kejadian itu, Dan? Korbannya ada 3 orang, saat ini sudah mendapatkan perawatan, dan kita berharap sama-sama semoga kejadian ini segera terungkap. Polsek Brondong telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi untuk menyelidiki insiden ini. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, menghadapi libur panjang Natal dan Tahun Baru, PLN UID Jatim menyiapkan 198 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Pengisian kendaraan listrik tersebut disediakan untuk menunjang kebutuhan mobilitas bagi pengguna motor dan mobil listrik selama berpergian. Indonesia, khususnya Jawa Timur. Bapak Ibu dari bidang niaga. Salah satu stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang disiapkan saat libur Natal dan Tahun Baru, yakni di kawasan Jalan Sambi Kerep, Surabaya. Selain tersedia 2 unit pengisian baterai mobil listrik, juga terdapat stasiun pengisian motor listrik. Pengguna motor listrik, Jensen, mengatakan ia selalu berpergian dengan kendaraan listrik karena saat ini menggunakan kendaraan listrik mempunyai banyak manfaat dan keuntungan. Di antaranya lebih murah, juga tidak membutuhkan perawatan seperti motor. Selain itu juga ramah lingkungan. Selain itu, banyaknya stasiun pengisian kendaraan listrik umum saat ini yang tersedia tidak membuat khawatir akan kehabisan tenaga baterai. Dengan adanya banyak SPKLU ini gimana, Mas? Pasti lebih terbantu ya. Kalau di rumah kan biasanya ngecasnya lebih lama gitu, harus nunggu lama. Tapi kalau misalnya di SPKLU ini ada fitur fast charging dan lain-lain, jadi lebih enak lah. Jadi bisa ditunggu sambil makan dulu mungkin kan. Kebetulan SPKLU ini kan sebanyak ringing kan, jadi bisa sambil makan, bisa sambil minum juga.
General Manager PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Timur mengatakan, saat libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 disiapkan sebanyak 198 SPKLU unit yang tersebar di 125 titik se-Jawa Timur. Diharapkan SPKLU yang disediakan bisa dimanfaatkan bagi para pengguna mobil dan motor listrik selama berpergian. Di seluruh Jawa Timur saat ini, mulai dari rest area di seluruh sepanjang tol Jawa Timur, kemudian di kota Surabaya dan kota-kota lain termasuk mall, layanan publik lain itu sudah tersedia sebenarnya 198 titik SPKLU. Nah, sekaligus kita ingin menyampaikan bahwa 198 itu adalah sinergi bersama-sama antara pemerintah, swasta, dan PLN. Jadi tidak semua full disiapkan oleh PLN, tapi ada sinergi dan kolaborasi bersama-sama. SPKLU yang tersedia untuk mengisi kendaraan bermotor memiliki beberapa jenis, diantaranya pengisian normal, pengisian baterai cepat, dan pengisian baterai super cepat yang hanya membutuhkan waktu setengah jam. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Usai diterjang banjir bandang, Sungai Bire di Jember dibersihkan menggunakan alat berat. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.